Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semua. Kembali lagi bertemu dengan Umi dalam mata pelajaran matematika. Matematika menyenangkan, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah bilangan pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sekarang anak-anak Umi lipat tangannya dan dengarkan penjelasan dari Umi ya nak. Baiklah anak-anak Umi, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengulang sedikit pembelajaran kita di minggu lalu ya nak. Umi akan mengulang tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya kemarin ya, 1/2, 2/3, 3/7, dan seterusnya. Nah, kalau dia pecahan campuran, contohnya 1/2, 2, 3/6, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu desimal. Nah, desimal ini biasa ditandai dengan koma. Ya, pasti ada komanya dia nak. Contohnya berapa? 3,2, 2,5, dan seterusnya. Nah, yang keempat yaitu persen. Nah, persen ini artinya per 100. Jadi berapapun bilangannya, nanti dia akan per 100. Contohnya 15% itu artinya 15 per 100. 12% artinya 12 per 100. Seperti itu. Dan satu lagi yaitu ada namanya per mil. Ya, ini sama ya nak seperti persen, hanya saja dia per 1000. Kalau persen dia simbolnya seperti ini, kalau per mil dia simbolnya seperti ini. Ya, ini titiknya 1 di bawah, yang ini titiknya 2. Nolnya ada 2. Kemudian contohnya misalnya ada 10 per mil, maka bisa diubah menjadi pecahan biasa yaitu 10 per 1000. Seperti itu nak. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini yaitu mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya. Jadi di sini kita akan membuat nanti pecahan biasa nak, kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. Contohnya kita ambil pecahan biasanya 13/3. Ini pecahan biasa ya nak. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran tadi ya, contohnya 1/2. Berarti ada hasilnya. Nah, caranya gimana Mi? Yang pertama, ketika kalian menjumpai soal seperti ini, 13/3 artinya 13 dibagi 3. Maka kalau kalian cari 13 dibagi 3, berapa ya nak yang mendekati 13? Yaitu 4. Karena 4 dikali 3, 4 dikali 3 hasilnya 12. Ya, kalau 4 dikali 5 hasilnya 15. Sudah lewat dari 13. Jadi kalau tidak ada angka yang pas, dia pasti cari yang mendekati. 3 dikali 3 masih 9. Maka yang paling tepat adalah 3 dikali 4, yaitu 12. Kalau untuk ke-13 yang mendekatinya
Maka kita perlu tambah berapa nak sisanya? Yaitu 1/3. Jadi penyebutnya itu tetap ya nak. Yang di atas namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Penyebutnya tetap 3. Ya, jadi 13/3 itu hasilnya 1/3. Seperti itu. Oke, Umi kasih contoh lain. 19/5. Nah, 19 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 19? Tapi tidak lebih dari 19. Nah, kalau 5 kali 1, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20. Ternyata sudah melewati 19. Maka kita mundur nak. Kita ambil di angka sebelumnya. 5 kali 3. 5 kali 3 hasilnya berapa tadi? 15. Maka sisanya berapa? Dari 15 ke 14. Yaitu sisanya 4/5. Seperti itu nak. Nah, kemudian untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita buat seperti ini. Contohnya ya, ini saja kita ambil contohnya 1/3. Cara mengubahnya, yang pertama kalikan penyebut dengan hasilnya. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian ditambah 1 hasilnya 13. Jadi di sini tambah, yang di sini dikali. Jadi 13/3. Oke, sekarang kita ambil yang ini. Ya, 3/4/5. Jika diubah menjadi pecahan biasa, sama seperti tadi, kita kalikan dulu. 5 dikali 3 hasilnya 15, ditambah 4 hasilnya 19. Berarti 19/5. Penyebutnya ini tidak pernah berubah ya nak. Jadi penyebutnya pasti sama dengan soalnya. Nah, yang kedua kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat ya nak, desimal dia nanti hasilnya akan menggunakan koma. Nah, misalnya kita ambil contohnya itu 3/25. Nah, ini pecahan biasa ya nak. Kita mau ubah menjadi pecahan desimal. Nah, biasanya pecahan desimal itu ya, kita harus membuatnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi penyebutnya ini nak, nanti akan kita ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bagaimana cara mengubahnya nak? Maka kita akan mengalihkan penyebut dengan suatu bilangan. Nah, kalau yang di bawah dikali dengan A, yang di atas juga harus dikali dengan A. Contohnya di sini, Umi akan mengubah angka 25 menjadi 100. Kenapa Umi ubah menjadi 100? Karena nggak mungkin diubah menjadi 10 nah. Karena 10 lebih kecil dari 25. Maka diubah menjadi 100. Kira-kira ya nak, kalau Umi mau mengubah dia menjadi 100, 25 dikali berapa ya supaya 100? Iya, dikali 4. Nah, seperti yang Umi bilang tadi, kalau di bawah dikali 4, maka di atas juga harus dikali 4. Nah, hasilnya berapa nak? Hasilnya 3 dikali 4, 12. Yang di bawah 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, tinggal kita ubah menjadi desimal. Artinya 12 dibagi 100. Nah, cara ini
ya nak, bisa kalian gunakan pembagian ke bawah ya, atau biasanya langsung menggunakan koma. Lihat nak, dua angka yang di bawah 3 angka, berarti kalau 12 dibagi 100 itu tidak akan mungkin ya menjadi bilangan bulat, maka hasilnya 0, ya pasti hasilnya 0, nah lihat karena dia 100 itu 2 angka di belakang koma, berarti 0,12, 2 angka kena di belakang koma. Iya, jadi kalau nanti dia per 1000 berapa angka di belakang koma? Pastinya 3 angka. Nah kemudian dia kalau 4 nolnya ya 10.000, maka dia menjadi 4 angka di belakang koma, seperti itu nak. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu campuran. Nah pecahan campuran diubah menjadi pecahan desimal. Contohnya 6 1/4. Ini Umi ambil contoh yang ada di LKS ya, supaya kalian gampang untuk melihatnya. Nah 6 ini, 6 1/4 itu artinya 6 ditambah 1/4. Sudah? Kemudian yang 6 kita biarkan karena dia sudah menjadi bilangan bulat. Yang mau kita ubah adalah pecahannya 1/4. Nah caranya nak sama seperti tadi ya, kira-kira yang Umi buat dulu 1/4, kita akan kalikan dengan bilangan yang bisa menghasilkan 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Lihat nak, penyebutnya 4. Kira-kira kalau kita kalikan dengan suatu angka, bisa nggak menghasilkan angka 10? Contoh 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Oh ternyata sudah melewati angka 10, maka dia tidak bisa kita ubah menjadi angka 10. Kita sekarang ubah dia menjadi angka 100. Nah kira-kira 4 dikali berapa ya nak supaya menghasilkan 100? Ternyata 4 dikali 25. Nah, kalau di bawah dikali 25, maka di atas juga dikali 25. Kemudian hasilnya 6 tetap ya, ditambah. Yang ini yang mau kita hasilkan nak, karena ini merupakan perkalian. Maka yang dikerjakan yang di sini dulu, baru nanti kita tambahkan. Ya, jika ada penjumlahan dengan perkalian, maka yang diutamakan dikerjakan adalah perkalian. Seperti sifat operasi penjumlahan yang sudah Umi sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah sekarang 1 dikali 25 hasilnya 25, per 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah kita sudah sampai pada tahap ini. Nah kemudian 6 nya tetap ya, ditambah 25 dibagi 100. Nah sama kan nak? Sama dengan 12/100. Kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma, maka tinggal kamu tulis 0,25 karena 25 dibagi 100. Nah ini bisa kamu langsung jumlahkan ya nak, seperti penjumlahan biasa. 0,25 ditambah 6. Ingat ya nak, bukan di sini ditambahnya, bukan di sini ditulis, tapi sejajar dengan koma. Karena 6 itu nak artinya 6,0 sama. Ya, jadi kalau dia menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal, komanya letaknya sama, sejajar. Ya, jadi jangan bingung kok bisa 6,0, karena 6,0 itu juga sama dengan 6. Ini Umi buat seperti ini supaya kalian tidak salah ketika meletakkan angka 6-nya. Nah, kita jumlahkan. Ini 5, 2 ditambah 0, 2, komanya tetap koma ya. 0 ditambah 6, 6. Maka hasilnya 6,25.
seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ingat ya nak, persen itu artinya per 100. Nah, Umi ambil contohnya ya. Misalnya 6 per 25. Nah, ini pecahan biasa. Kita akan ubah menjadi persen. Nah, yang mau kita ubah adalah penyebutnya nak. Ya, penyebutnya. Kira-kira 25 dikali berapa ya nak supaya dia 100? Kenapa harus 100 Mi? Karena persen itu adalah per 100. Jadi penyebutnya harus 100 dulu nak, baru bisa dijadikan persen. Nah, karena 25 bisa dikali dengan angka 4 yang menghasilkan 100, maka langsung kita kalikan dengan 4. Nah, sama ya nak konsepnya. Kalau di bawah dikali 4, maka di atas juga harus dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 6 dikali 4 hasilnya 24. 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, langsung saja dia menjadi 24%. Karena 24% itu ya singkatan dari 24 per 100. Seperti itu ya nak. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Umi ambil contohnya 0,6. Nah, kita akan ubah menjadi nolnya itu dipisah ya nak, 0 ditambah, nah 0 ditambah 6 ya. 0,6 itu bisa diubah menjadi 0 ditambah 6. Nah, 6 nya per, karena yang depan merupakan bilangan bulat, sedangkan 6 nya merupakan pecahan ya, pecahan desimal. Maka kalau satu angka di belakang koma artinya per 10 seperti ini. Maka 0,6 diubah menjadi 0 ditambah 6 per 10. Hasilnya berapa nak? 6 per 10. Seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya 2,4. Nah, kita mau ubah menjadi pecahan biasa. Sama juga nak, 2-nya dulu ditambah 4. Karena 1 di belakang koma berarti per 10. Nah, ini kalau 2 di belakang koma maka nanti dia per 100 ya, nggak selamanya dia per 10 nak. Nah, sama dengan 2 ditambah 4 per 10 itu bisa kita buat menjadi pecahan campuran 2, 4 per 10. Setelah itu ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 10, 20 ditambah 4 berarti 24 per 10. Nah, ternyata 24 per 10 itu hasilnya 2,4 seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan campuran. Nah, di sini Umi ambil contohnya itu 7,9. Ini pecahan desimal ya nak. Kita mau ubah menjadi pecahan campuran. Maka 7,9 itu artinya 7 ditambah 9 per satu angka di belakang koma berarti 10. Nah, 7 ditambah 9 per 10. Nah, itu artinya 7, 9 per 10. Seperti itu nak mengubahnya. Nah, sekarang kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Umi ambil contohnya 25%. Nah, 25% itu kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 25% artinya 25 per 100.
Nah, kemudian kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan suatu angka. Ya. 25 dan 100 sama-sama kita bagi 25. Maka akan menghasilkan 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadi 25% itu senilai dengan 1/4. Nah, sekarang kita akan mengubah persen menjadi campuran. Umi ambil contohnya 150%. Nah, 150% artinya 150 per 100. Nah, ini boleh kita ubah ya, yang 150-nya menjadi dua angka, yaitu 100 ditambah 50. Tapi tetap saja pernya tetap per 100. Nah, ini hasil dari 150 kita ubah menjadi 100 tambah 50. Nah, kemudian ya kita ubah dia masing-masing punya penyebut, yaitu penyebutnya tadi berapa? 100. Ya, penyebutnya 100. Yang di atas kita ubah sendiri, yaitu 100 ditambah kita pisahkan 50-nya. Ini sama ya, Nak? Nah, kemudian kita bagikan 100 dibagi 100 1 ya. Kemudian 50 dibagi 100. Nah, 50 dibagi 100 itu bisa kita sama-sama bagi 50. 50 dibagi 50 hasilnya 1. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Nah, 1 ditambah 1/2 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mengubah persen menjadi desimal. Umi ambil contohnya 3%. 3% artinya 3 per 100. Nah, 3 per 100 itu kalau kalian bagi dengan cara pembagian ke bawah, maka hasilnya nanti 0,03 ya. Jadi dua angka di belakang koma, 0,03 seperti itu. Nah, kalau dia 25%, artinya 25 per 100. Maka hasilnya 25 dibagi 100 nggak bisa ya. Maka dia menjadi 0 dulu. 0, kemudian 25 dibagi 100 itu karena dia dua angka yang di atas, langsung saja berarti dua angka di belakang koma. Yang ini tadi kenapa dia 0 lagi, Nah? Karena dia di atasnya ya pembilangnya satu angka. Kalau satu angka, maka dia nolnya pasti 2 kali. Kalau dia angkanya sudah 2, ya berarti nolnya hanya 1. Nah, kalau sekarang 123 per 100, ini angkanya 3, Nak. Pembilangnya 3, 1, 2, 3 per 100. Nah, lihat, kalau dia per 100, ya, maka dia pasti dua angka saja yang di belakang koma. Karena angkanya sudah ada 3, berarti dia 1,23. Seperti itu, Nah. Nah, kalau angkanya 4, ya, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kita ubah menjadi 2, 3, 4, 5 per 100. Lihat, Nah, angka yang di atas lebih banyak daripada yang bawah. Ya, berarti dua angka di belakang koma.
23,45. Jadi semakin banyak angkanya nak, tetap saja dia hanya 2 angka yang di belakang koma jika penyebutnya atau pernya 100. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan mengubah per mil menjadi pecahan biasa atau bisa juga menjadi pecahan campuran ya nak. Di sini Umi ambil contohnya 10 per mil. Ingat ya nak, per mil dia artinya per 1000. Kalau dia persen per 100. Itu sama dengan 10 per 1000 ya. Nah, lihat nak, kita akan ubah dia menjadi pecahan biasa. Ya, sama-sama kita bagi 10. Karena kedua-duanya bisa dibagi dengan 10. Nah, 10 dibagi 10, 1. 1000 dibagi 10, 100. Maka 10 per mil itu senilai dengan 1 per 100. Kamu boleh coba dengan contoh yang lainnya ya nak. Nah, supaya kalian semakin lebih paham, coba kalian kerjakan soal 1-10 pada gambar berikut ini. Nah, di situ sudah Umi jelaskan ya nak ketentuan yang harus dikerjakan. Contohnya soal nomor 1. Pada soal nomor 1 kalian disuruh mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jadi diikuti instruksi soalnya ya nak. Silahkan buat soalnya kembali, tulis di buku tulis kalian. Setelah selesai, kemudian foto dan upload ke PJJ ya nak. Dan ingat, tugas hanya diterima setiap hari Senin sampai pukul 12 malam. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yang pastinya di setiap hari Senin. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.